Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan 27 Zulkaidah 1442 Hijriah, dari Kompleks Nurul Ilmi, Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Kami akan membagikan tazkirah, dan pagi hari ini di tengah hujan yang rintik-rintik, kami akan membagikan sebagian kecil dari kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ruh tentang pertanyaan, apakah roh orang yang sudah meninggal dapat mengambil manfaat dari usaha orang yang masih hidup. Jadi ini banyak ikhtilaf pemirsa yang budiman di mana saja berada tentang orang-orang yang mengirimkan bacaan doa Al-Fatihah atau Qul Huwallahu Ahad atau Yasin atau Al-Quran kepada almarhum. Banyak ikhtilaf, banyak yang mengatakan tidak sampai daripada kiriman itu berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa putuslah amal seseorang apabila ia telah meninggal kecuali 3, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak yang soleh. Itu satu pendapat. Nah, kitab ini menjawab pertanyaan tadi, apakah roh orang yang sudah meninggal dapat mengambil manfaat dari usaha orang yang masih hidup. Begitu judul subbab pertanyaan ke-16. Jawabannya adalah benar, roh orang yang sudah meninggal dapat mengambil manfaat dari usaha orang yang masih hidup dengan 2 hal yang sudah disepakati Ahlus Sunnah dan fuqaha, ahli hadis dan tafsir, yaitu sesuatu yang menyebabkan orang yang sudah meninggal dapat mendapatkan manfaat itu ketika dia masih hidup. Yang kedua, 2 orang muslim bagi dirinya, permohonan ampunan yang mereka lakukan baginya, sedekah dan haji. Tapi ada perbedaan pendapat, apakah yang sampai kepadanya itu pahala infak atau pahala amal. Menurut jumhur, yang sampai kepadanya adalah pahala amal saja. Tapi menurut sebagian mazhab Hanafi, yang sampai kepadanya adalah pahala infak. Mereka saling berbeda pendapat tentang ibadah fisik seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan zikir. Menurut mazhab Imam Ahmad dan jumhur salaf, hal itu sampai kepadanya, yang juga merupakan pendapat sebagian rekan Abu Hanifah. Al-Imam Ahmad menetapkan hal ini seperti yang disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Yahya Al-Kahal. Dia berkata, Abu Abdullah pernah bertanya, seseorang melakukan suatu kebaikan berupa sholat atau sedekah atau lainnya, lalu dia membagi separuhnya untuk ayah atau ibunya. Bagaimana hal ini? Dia menjawab, aku juga berharap seperti itu. Atau dia berkata, sedekah atau apapun bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Dia juga pernah berkata, bacalah ayat kursi 3 kali, lalu bacalah Qul Huwallahu Ahad, lalu ucapkanlah ya Allah, sesungguhnya keutamaannya bagi ahli kubur. Sedangkan yang masyhur dari mazhab Syafi'i dan Malik, hal itu tidak sampai kepada orang yang meninggal. Sebagian ahli bid'ah dari kalangan teolog mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sampai kepada orang yang sudah meninggal, tidak pula doa atau apapun. Dalil tentang manfaat yang bisa diambil orang yang sudah meninggal karena sebab tertentu semasa ia masih hidup, menurut golongan orang yang menganggap pahala amal yang masih hidup sampai kepada orang yang sudah meninggal, ialah riwayat Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah
bahwa Rasulullah telah bersabda, "Iza mata insana in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqata jariyatu sadaqatu jariyatu au ilmu yuntaqa'u bihi au waladun salihun yad'ulah." Apabila anak Adam mati, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan dia. Pengecualian terhadap 3 perkara yang berasal dari amal ini menunjukkan bahwa hal itu sampai kepadanya dan menjadi sebab sampai manfaat kepadanya. Di dalam Sunan Ibnu Majah dan hadis Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah telah bersabda, yang artinya sesungguhnya di antara amal dan kebaikan-kebaikan yang sampai kepada orang mukmin setelah dia meninggal dunia hanyalah ilmu yang pernah dia ajarkan dan sebarkan, atau amal saleh yang dia tinggalkan, atau mushaf yang dia wariskan, atau masjid yang dia bangun, atau rumah yang dia bangun untuk ibnu sabil, atau sungai yang dia gali, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya untuk kesehatannya dan hidupnya, yang semuanya sampai kepadanya setelah dia meninggal dunia. Nah, itu ma'asyiral muslimin. Kemudian ada hadisnya lagi di dalam Sahih Muslim. Rasulullah telah bersabda dari hadis Jarir bin Abdullah, barang siapa mengadakan kebiasaan yang baik dalam Islam, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya setelah dia meninggal dunia, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa mengadakan kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya setelah dia meninggal dunia, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Di dalam Al-Musnad disebutkan dari Hudzaifah, dia berkata, ada seorang laki-laki yang meminta-minta pada zaman Rasulullah, namun tak seorang pun yang memberinya. Lalu ada seorang yang memberinya, sehingga orang yang juga ikut memberinya. Maka beliau bersabda, barang siapa mengadakan kebiasaan yang baik, lalu kebiasaannya itu ditiru, maka dia mendapatkan pahalanya dari orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan barang siapa mengadakan kebiasaan yang buruk, lalu kebiasaan itu ditiru, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Yang demikian itu juga ditunjukkan sabda beliau, tidak ada seseorang dibunuh dengan cara yang zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan harus menanggung darahnya, karena dialah orang yang pertama kali mengadakan pembunuhan. Kemudian ma'asyiral muslimin, bagaimana dengan doa orang muslim? Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, kaum muhajirin dan ansor, berdoa, ya Allah, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau biarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah memuji mereka karena ampunan yang mereka mohonkan bagi orang-orang mukmin sebelum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu dapat mendapatkan manfaat dari ampunan yang dimohonkan orang-orang yang hidup. Ma'asyiral muslimin, itu dalilnya surah Al-Hasyr ayat 10. Bisa saja dikatakan mereka dapat mengambil manfaat dengan ampunan yang dimohonkan itu, karena mereka telah membuat sunnah iman bagi orang-orang sesudah mereka. Maka ketika orang-orang sesudah mereka mengikuti sunnah itu, secara otomatis mereka juga mendapat pahalanya. Ma'asyiral muslimin,
Tapi mayat pun bisa mendapatkan manfaat dengan doa yang diucapkan orang-orang mukmin ketika mensalati jenazahnya. Di dalam As-Sunan disebutkan dari hadis Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Iza salaitum alal mayyati fa'ahlisu lahu du'a." Jika kalian mensalati mayat, maka tuluskanlah doa baginya. Itu perintah dari baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah di dalam Sahih Muslim juga telah bersabda yang artinya, "Ya Allah, ampunilah baginya, rahmatilah ia, berilah dia afiat, maafkanlah dosanya, muliakanlah tempat tinggalnya, lapangkanlah tempat masuknya, cucilah dia dengan air salju dan embun, bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Berilah dia pengganti rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan istri yang lebih baik dari istrinya. Masukkanlah dia ke dalam surga, lindungilah dia dan dari siksa kubur dan siksa api neraka." Itu ma'asyiral muslimin, dalil-dalil tentang diperbolehkannya orang mendoakan orang yang telah meninggal dan sampai. Kemudian ada lagi riwayat dari Rasulullah di dalam As-Sunan disebutkan, Watsila bin al-Asqa berkata, Rasulullah telah bersabda, mensalati seorang laki-laki dari orang-orang muslim, maka beliau mengucapkan, jadi ini Nabi habis mensalati orang yang meninggal, dia mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam tanggunganmu dan tali lindunganmu, maka lindungilah dia dari ujian kubur dan siksa neraka. Engkaulah yang memenuhi dan yang benar, maka ampunilah dosanya dan rahmatilah dia. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang." Jadi demikianlah ma'asyiral muslimin tentang dalil-dalil diterimanya doa-doa orang muslim terhadap orang-orang yang telah meninggal. Ini ada lagi hadisnya ya, dari Buraidah bin al-Husayb di dalam Sahih Muslim. Nabi mengajarkan kepada orang-orang jika mereka pergi ke kuburan. Jadi Nabi mengajar kalau pergi ke kuburan, bacalah ini doanya ya. Kesejahteraan atas kalian wahai para penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami insya Allah akan bersua kalian. Kami memohon afiat kepada Allah bagi kami dan kamu sekalian. Jadi ma'asyiral muslimin, itu pesan Nabi kepada para sahabat yang ingin menziarahi kubur supaya berdoa demikian. Itu. Assalamualaikum ahlal dayari minal mu'minina wal muslimina wa inna insa'allah bikum la hikuna tas'alullaha lana walakum afiyah. Itu bahasa Arabnya, tadi bahasa Indonesianya. Kemudian ada lagi dari Aisyah dalam Sahih Muslim. Beliau mengajarkan untuk memohonkan orang-orang yang ada dalam kubur. Doanya apa? Assalamu ahlil dayari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullah wal mustaqdimina minnal wal mustakhirina wa inna insa'allah bikum laka hikun. Itu. Jadi kesejahteraan atas penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan yang kemudian sesungguhnya kami insya Allah akan bersua kalian. Itu jadi ma'asyiral muslimin, itu dalam Sahih Muslim. Kemudian ada lagi dari Aisyah juga ketika Rasulullah keluar ke Baki. Jadi ini di Baki beliau berdoa ya. Assalamualaikum dara kaum
qaum mu'minina wa atakum ma tu'aduna gadamu ajaluna wa inna insyaallah bikum lahikuna Allahumma ghafir lah Allahumma ghafir ahlil baqi'il garqad. Garqad. Kesejahteraan atas kalian wahai kampung orang-orang mukmin, dan akan datang besok kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian, dan sesungguhnya kami insyaallah akan bersuah kalian. Ya Allah, ampunilah bagi para penghuni Baqi al-Garqad. Ini jadi khususon untuk orang-orang Baqi. Ini doa Rasulullah ketika berziarah ke Baqi. Pemakaman Baqi itu pemakaman orang-orang yang banyak mati syahid dalam perang ma'asyiral muslimin. Begitulah kira-kira wujud daripada bukti bahwa doa-doa orang mukmin sampai. Jadi jangan ragu untuk kirim doa orang tua tak, saudara tak, guru tak, tetangga tak, sahabat tak yang sudah mendahului, karena ada dalilnya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak sampai, kasih tahu saja siapa namanya, dia lengkap. Nanti kalau dia meninggal, kita panjang umur, kita doakan supaya dia menerima di sana, baru dia sadar bahwa itu sampai. Begitu pendapat Al-Fakir Samiun Ahmad, dikutip dari kitab Ruh, tulisan yang mulia Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang yang diberi ilmu lebih banyak dari kita dan telah menulis buku yang luar biasa, menjadi salah satu pegangan orang-orang kemudian. Kita senantiasa percaya para wali Allah adalah warasatul anbiya, penerus para nabi. Tidak ada lagi nabi sekarang, maka kita mengikuti para wali Allah, para ulama yang telah ditunjuk menjadi khalifah di bumi oleh Allah, di setiap tempat, di setiap negara, di setiap provinsi, di setiap kabupaten, bahkan di seluruh pelosok-pelosok bumi. Begitulah Allah berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya hanya para wali Allah, para aulia yang takut kepada Allah. Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro menyampaikan sebelum menutup tausiah ini, mari kita melantunkan ujung surah At-Taubah untuk penyerahan diri kita kepada Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizu alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jangan lupa like and share, bagikan kepada saudara muslim kita. Sesungguhnya orang-orang yang membagikan kebaikan akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang pertama kali menyiarkan. Begitulah aturannya, wahai saudara muslimku di mana saja berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.